mati gitu guys. Hanya Tuhan yang nggak bisa mati gitu kan. Dilepaskan, namun dilarang untuk memberitakan tentang Yesus. Setelah itu banyak orang yang membawa orang-orang sakit kepada para rasul dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Kemudian mereka ditangkap lagi dan disesah. Tetapi hal itu tidak membuat mereka berhenti memberitakan tentang Yesus. Setelah jumlah mereka semakin banyak, mereka menunjuk Stefanus untuk sebuah pelayanan. Kemudian Stefanus ditangkap dan dirajam batu. Ingat ya, mereka menyembuhkan orang sakit ini, itu kan hanya pengakuan yang tertulis gitu. Kita nggak tahu kenyataan bagaimana gitu, ya kan? Beda dengan Yesus yang menyembuhkan orang sakit, itu memang bahkan di Quran pun tulis gitu. Jadi ada legitimasi dari Quran. Kalau ini kan tidak ada gitu. Betul-betul murni catatan daripada mereka ini, kisah para rasul ini. Kita nggak kan tadi dikatakan bahwa itu dokumen hanya dipegang oleh, di video sebelumnya itu dikatakan ya, bida-bida Kristen itu ya, sebelum Konsil Nikea itu dikatakan bahwa dokumen itu ya kanonisasi harus dipegang oleh beberapa institusi, nggak semuanya, sehingga orang nggak banyak tahu guys gitu. Nah, jadi ini rentan untuk dimanipulasi tentunya gitu kan. Beda sama Quran yang dihafal, yang semua orang tahu, ada dihafal dan dicatat guys. Jadi nggak ada yang megang tuh yang harus diteliti orang gitu kan. Karena dia memberitakan tentang Yesus di depan pengadilan. Peristiwa itu disaksikan oleh Paulus yang saat itu masih muda dan masih disebut Saulus. Peristiwa itu terjadi kira-kira pada tahun 34. Jadi kuncinya sebenarnya adalah yang ulangan tadi guys ya. Apabila ada seorang nabi yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, atau dengan berani mengajarkan apa yang tidak pernah aku perintahkan untuk ajarkan padanya, nabi itu mati. Nah, ya, apa itu yang tidak pernah Allah katakan atau perintahkan atau ajarkan? Itu yang diajarkan Yesus salah satunya. Diajarkan Musa juga. Jadi Musa, Yesus, dan nabi-nabi itu tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus Tuhan atau sembahlah dia, nggak pernah. Nah, orang-orang yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah Yesus, Musa sebagai utusan katakan atau ajarkan, mereka terus mati. Nanti lihat bagaimana cara mati mereka gitu. Ini bukan martir guys. Juga ada yang lain mengatakan orang-orang yang menyembunyikan kebohongan akan binasa. Ancaman Tuhan jelas. Orang-orang yang berani mengatakan apa tidak pernah dikatakan oleh Tuhan dan diajarkan oleh Tuhan ya, atau Tuhan perintahkan untuk ajarkan padanya, harus mati. Orang yang menyembunyikan kebohongan akan binasa. Itu adalah ancaman, dan Tuhan tidak mungkin ingkar atas ancamannya gitu. Dia adalah orang yang tegas dan terukur guys. Kalau dia bukan orang ya, masalah dia itu adalah suatu entitas yang zat ya. Zat ini bukan zat pada gas cair, tapi zat pakai D, suatu yang tidak sama serupa dengan apapun itu zat. Jadi bukan zat yang kita lihat zat cair padat gas, bukan. Itu nggak pakai D, dia zat gitu, pakai D, DZAT. Kalau zat padat cair gas itu kan ZAT aja guys. Nah, itu bedanya. Kisah para Rasul 11 ayat 19 mencatat bahwa setelah peristiwa Stefanus, para pengikut Yesus tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Ingat, mereka ini cuma mengaku-ngaku ya, tidak ada mandat legitimasi dari Yesus. Beda sama dengan para sahabat. Para sahabat itu hidup bersama dengan Nabi. Mereka mendapat mandat dari Nabi gitu. Paham ya? Nah, sementara ini adalah pengikut yang tidak hidup sezaman dengan Yesus, di mana yang hidup sezaman dengan Yesus itu adalah 12 murid tadi sudah meninggal. Mereka ini adalah pengikut yang tidak ada hubungan sama Yesus. Hanya mengaku, tidak dapat mandat guys. Jadi kalau sekarang ini kayak para ulama, kalau dalam Islam itu kayak para ulama tabiin yang tidak bersinggungan dengan Rasul gitu, dengan Nabi. Nah, cuman untuk membuktikan kebenaran para ulama ini dan para tabiin-tabiinnya, apakah mereka sama nggak diucapkan Nabi Muhammad? Sama guys. Nah, itu kuncinya. Nah, untuk menguji mereka ini ya, apakah mereka benar pengikut adalah diuji dengan sama nggak yang ajarkan yang Yesus ajarkan. Faktanya beda. Ya, ingat Yesus pernah mengatakan, waspadalah terhadap nabi palsu, mereka datang padamu seperti domba, sebagai domba, sungguh mereka adalah serigala buas. Dari buahnya kamu akan lihat. Karena pohonnya Yesus, tentu buahnya akan yang Yesus ajarkan. Nah, mereka lihat buahnya. Kalau mereka buahnya nih alias beda sama pohonnya, karena pohonnya Yesus, buahnya bukan ajaran Yesus, berarti mereka lebih palsu. Dan mereka mengajarkan yang beda dengan pohonnya, yaitu Yesus. Yesus mengajarkan A, mereka mengajarkan B guys. Itu buktinya mereka ini adalah yang disampaikan Yesus, waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka datang sebagai domba, itu pura-pura sebagai pengikut Yesus, tapi mereka sungguh adalah serigala buas, yang mana mengubah ajaran Yesus guys gitu loh. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Menurut Kisah para Rasul 11 ayat 26,
Di Antioquia inilah pertama kali Nah, Yesus nggak tahu menahu tentang kata Kristen ini, guys. Yesus nggak pernah menyebut murid pengikutnya yang Kristen. Bahkan pengikut Yesus itu disebut sebagai umat Nasrani. Ya, karena kenapa? Karena Yesus berasal dari kota Nazaret, sehingga dia dan pengikutnya disebut sebagai Yesus orang Nazaret dan umat Nasrani. Ya, nah itu bukan agama, guys. Sebutan kepada umatnya. Karena kayak kita kayak umat Jawa gitu kan. Jadi itu tempatnya. Umat Banten gitu, bukan agamanya. Agama Yesus apa? Islam. Malah dia mengajarkan tauhid. Ya, ingat Israel Tuhan Allah kita Esa, dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Allah, guys. Dia mengajarkan tauhid, ya, beriman kepada Allah dan beriman pada utusannya, yaitu Nabi Yesus, guys. orang yang percaya disebut Kristen. Orang non-Yahudi pertama yang menjadi Kristen adalah seorang pemimpin tentara Italia Romawi di daerah Kaisarea yang bernama Cornelius dan dibaptis oleh Petrus. Selain itu, juga ada seorang sida-sida negara Ethiopia yang dibaptis oleh Filipus. Jadi, sejak awal orang-orang Kristen sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan itulah sebabnya mereka diburu untuk dipersekusi oleh Saulus sampai ke Damaskus. Namun di dalam perjalanan menuju Damaskus, Saulus berjumpa dengan Yesus yang dibangkitkan. Peristiwa itu terjadi kira-kira pada tahun 36. Dan semenjak itu adalah pengakuan Paulus saja, guys. Pengakuan dia aja gitu kan. Nggak ada saksi waktu itu. Jadi itu adalah pengakuan dia, dan ini menjadi menjadi suatu hal yang aneh ya. Bagaimana bisa dia yang tiba-tiba ngejar-ngejar, tiba-tiba jadi ini gitu. Jadi apa dia nggak dari pertama nggak dari pertama gitu kan. Jadi ada sesuatu, jadi ada berapa keanehan di sini, guys. Sama dengan tadi orang-orang Romawi yang mana tiba-tiba dia tuh ikut jadi Kristen, itu aneh gitu ya kan. Kenapa nggak dari awal gitu kan. Saulus berubah menjadi ikutan memberitakan tentang Yesus. Dia pergi ke berbagai daerah, menulis surat-surat kepada orang-orang Kristen yang ada, dan melakukan mujizat juga. Ya, mujizat itu hanya diberikan kepada para nabi. Ingat, Yesus mengatakan, ya, Rabi hanya satu, yaitu Musa. Ya, yaitu juga Yesus. Cuma satu, guys. Yang ada mujizat itu cuma nabi. Selain nabi nggak ada mujizat gitu, ya kan? Ya, jadi gini, coba kita buktikan ya. Di kitab itu dikatakan ya, seandainya kamu punya sebiji sesawi saja imanmu, atau biji sesawi itu adalah biji yang kecil, guys. Ya, bisa kecil banget. Dalam artian itu nggak perlu iman segede gunung, hanya perlu sebesar biji sawi. Maka ketika kamu katakan kepada gunung ini pindah, dia akan pindah gunung ini. Nah, coba buktikan. Saya coba kita minta kepada satu aja orang Kristen, ya. Ya, nggak perlu kayak iman segede gunung, nggak perlu. Iman segede gunung biji sawi aja kata ayat itu, coba pindahkan gunung. Mereka katakan, oh enggak, itu mencobai Tuhan loh. Mencobai gimana? Itu kan adalah tanda. Tanda bukan mencobai, ya. Kalau ada perintah, jangan kamu lakukan itu baru mencobai. Kamu lakukan juga pasti kamu mencobai. Tapi ini tanda orang yang punya iman, ya. Walaupun sebesar biji sawi, dia bisa mengatakan pada gunung pindah, gunung itu pindah gitu. Nah, ini pun manfaat besar. Saya tahu banyak gunung meletus, ya, beberapa nyawa bisa selamatkan gitu. Logikanya Tuhan akan senang kalau Anda melakukan itu, coba. Bisa ada gunung meletus yang akan makan korban jiwa banyak. Kemarin itu contoh kayak di Jogja atau di mana itu. Anda kan bisa mengatakan pindah gunung itu gitu ke tempat yang jauh dari keramaian, sehingga tidak ada korban jiwa. Itu kan suatu kebaikan gitu. Nah, tapi faktanya tidak ada satupun orang Kristen yang bisa pindahin gunung. Lalu contoh lain mereka akan menyembuhkan orang sakit. Faktanya orang Kristen sendiri pun itu harus rumah sakit, ya. Ya, katanya para pendeta bisa melakukan mujizat, orang-orang beriman, orang-orang percaya itu bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Faktanya orang Kristen sendiri kalau sakit harus rumah sakit, ya. Kalau mereka memang benar itu ayat mengatakan orang-orang percaya itu bisa menyembuhkan orang sakit, ya, nggak perlu orang Kristen itu ke rumah sakit lagi. Mereka itu nggak perlu lagi rumah sakit. Mereka itu bahkan jadi dokternya gitu. Nggak perlu lagi dokter kita, guys. Kita tinggal pergi ke orang Kristen karena orang percaya gitu. Nggak mungkin orang Kristen itu orang nggak percaya. Katanya orang percaya, orang percaya bisa menyembuhkan orang sakit. Faktanya tidak gitu. Makanya kalau kita lihat banyak kejadian-kejadian yang di panggung itu ya, kayak mujizat menyembuhkan orang sakit itu, kita banyak yang ada juga membuktikan itu ada settingan, guys, gitu. Ada pembuktian, sudah ada video-video pembuktiannya gitu. Ya karena ya biasa lagi gitu-gitu tuh kan.
semacam show gitu. Jadi kayak sulap gitu kan, ada orang yang diundang gitu kan, orang itu saling mengenal guys itu. Jadi dia kenapa saya bisa katakan begitu? Karena buktinya kalau benar dia bisa menyembuhkan orang sakit ya, itu dia bisa buka rumah sakit gitu, nggak perlu rumah sakit. Tapi faktanya orang Kristen tetap ke rumah sakit. Ya, Anda lihat kan banyak kan, katanya melakukan mujizat-mujizat itu di panggung-panggung di panggung-panggung di umat Kristiani dilakukan oleh pendeta-pendeta. Ya, kenapa mereka masih ke rumah sakit coba? Ya, kan nggak perlu seharusnya, tapi nggak, itu cuman settingan guys, karena logikanya seperti itu ya. Kalau itu memang benar, tidak perlu ada rumah sakit, karena mereka lebih hebat daripada dokter itu guys. Tapi faktanya tidak, mereka tetap butuh dokter, mereka tetap butuh rumah sakit kalau sakit. Bahkan sakit ringan sekalipun ya, cek medical check aja mereka ke rumah sakit itu, belum lagi sakit, medical check aja mereka ke rumah sakit gitu. Itu faktanya guys. Sekitar tahun 44, Raja Herodes Agripa mulai bertindak keras terhadap orang Kristen di Yerusalem. Dia menyuruh orang untuk membunuh Rasul Yakobus anak Zebedeus dengan pedang. Yakobus ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang biasa disebut Yakobus besar. Kira-kira pada tahun 50-an, sidang konsili pertama diadakan di Yerusalem untuk memutuskan apakah orang non-Yahudi harus menjadi Yahudi untuk menjadi Kristen. Dalam artian, harus mengikuti semua hukum Taurat termasuk sunat. Dan para rasul memutuskan tidak menjadi. Di sini kita kelihatan kalau ini tidak mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Ingat, Yesus kan katakan, ikutilah, turuti, laksanakan ajaran dari orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu perintah Yesus jelas guys. Ya, Anda bisa baca dalam kitab ya. Yesus suruh taati, lakukan, ajarkan semua apa-apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, ajarannya diikuti dan dilaksanakan setelah diajarkan. Yang nggak boleh diikuti adalah perbuatannya. Nah, mereka ajaran Yahudi ini dikatakan tidak gitu. Ya, ini jelas mereka menyimpang, guys. Yesus suruh ikuti, laksanakan, ajarkan, mereka malah berkata tidak. Ya, padahal itu adalah Yesus suruh loh padahal. Berarti mereka telah melawan perintah Yesus. Dengan mengatakan menjadi Kristen bukan berarti menjadi Yahudi. Padahal mereka seharusnya kalau mereka benar nih, mereka katakan kan, ya harus gitu. Karena Yesus ajarkan itu. Yesus katakan ikutilah, laksanakan ajaran orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi mereka mengatakan tidak. Ini buktinya kalau mereka itu menyimpang dari ajaran Yesus, guys. Kristen bukan berarti menjadi Yahudi. Oleh karena itu, orang Kristen tidak mempunyai kewajiban untuk mengikuti semua ritual, budaya, dan tradisi Yahudi. Tadi yang saya sampaikan di awal, guys ya. Yesus suruh apa? Ya, Yesus, kalau hidup keagamamu tidak lebih benar daripada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Disuruh ikut seperti hidup keagamaan orang-orang Yahudi dan orang ahli Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi, guys. Disuruh hidup seperti itu gitu. Hidup keagamaannya harus lebih benar gitu. Tapi malah meninggalkan itu. Ini kita jelas. Ini bukan ajaran Yesus ya, sekali lagi. Mereka melaksanakan suatu ajaran yang tidak dijadikan Yesus tentunya dan menolak ajaran Yesus. Termasuk sunat. Namun, harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dan binatang yang mati tercekik, dan dari percabulan. Hal ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul 15. Menurut tradisi, Rasul Andreas, saudara Petrus, pergi ke daerah utara mendirikan gereja di Konstantinopel. Ya, Yesus nggak pernah menyuruh untuk keluar Israel, apalagi sampai mendirikan gereja. Dia katakan, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang di Israel. Janganlah pergi Samaria, kota lain ya. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Kenapa mereka berani malah pergi ke Konstantinopel? Bahkan mendirikan gereja lagi. Yesus saja itu nggak pernah ngajar di gereja atau menyebut, jangan kan lagi menyuruh untuk membangun gereja. Ngomong tentang gerejanya nggak pernah gitu. Yesus mengajar di mana? Di sinagog, rumah-rumah peribadatan orang-orang Yahudi, guys. Itu poinnya. Skythia yang sekarang ini Ukraina sampai ke Rusia. Dia mati disalibkan pada tahun 60-an di. Ini terjadi kan ancaman Tuhan tadi ya. Apabila seorang nabi ya, nabi sini bisa ya, nabi yang berarti yang angkat dirinya sendiri sebagai nabi, sebagai rasul gitu. Apabila seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan,
atau ajarkan untuk perintahkan untuk ajarkan kepadanya, nabi terus mati. Lihat matinya mereka gitu. Ini kekuasaan Allah. Ancaman Allah terbukti, guys. Allah juga katakan orang-orang yang menimbulkan kebohongan akan binasa. Kenapa kebohongan? Ya, karena tidak pernah Yesus ajarkan. Ingat. Ya, tadi itu. Yesus justru ajarkan turutilah ikuti dari ajaran orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mengatakan tidak deh kan. Padahal Yesus suruh lakukan turuti gitu. Makanya heran mereka seperti ini, guys. Ancaman Allah terbukti. Patras Achaea dengan salib yang berbentuk X. Yakobus anak Alfeus atau Yakobus kecil mati dirajam batu oleh orang-orang Yahudi pada tahun 62 di Yerusalem. Menurut tradisi, Rasul Yudas Tadeus dan Rasul Simon Zelot dibunuh di Beirut pada tahun 65-an. Sekitar tahun 57, Paulus ditangkap di Yerusalem dan dikirim ke Roma untuk diadili. Paulus diperkirakan tiba di Roma sebagai tahanan pada tahun 60 dan dihukum mati oleh Nero sekitar tahun 64 sampai 68. Rasul Simon Petrus mendirikan jemaat di Antioquia, Korintus, dan Roma. Dia disalibkan terbalik di Roma atas perintah Nero sekitar tahun 64 sampai 68. Dengan izin Allah. Ya. Allah mengancam dan dia membuktikannya. Jadi kita jangan pernah main-main dengan ancaman Allah. Kalau Allah sudah mengatakan, ya, bila ada seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang tidak aku katakan atau ajarkan untuk perintahkan untuk ajarkan padanya, nabi terus mati. Makanya jangan coba-coba. Mereka ini justru mencobai Allah, guys. Karena Allah jelas tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan atau sembah Dia. Yesus bahkan berkali-kali mengatakan, ya, ketika dites oleh orang ahli Taurat, dia dikatakan, apakah hukum utama itu? Ya guru, kata orang-orang itu. Yesus katakan, hukum utama adalah ingat Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satu Tuhan. Itu Yesus ngomong tentang tauhid, bahwa Tuhan Allah kita. Dia memakai kata Tuhan Allah kita, bukan Tuhan Allahmu atau Tuhan Allahmu ini, enggak, tapi Tuhan Allah kita. Dia pakai kata kita. Yaitu Tuhan, berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita. Ya kan? Nah, kemudian dia berkata, benar guru, memang benar. Hanya dialah Tuhan satu-satu yang Esa. Hanya dialah. Kita harus menyembah Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa dan raga kita. Mereka menggunakan kata dia gitu. Bukan katamu, bukan merujuk pada Yesus, tapi dia. Jadi oknum di luar Yesus. Dan Yesus setuju. Yesus katakan kamu masuk dalam surga. Kamu termasuk yang akan diterima di surga gitu, kerajaan surga gitu, guys. Kenapa? Karena mereka benar. Mereka menuangkan dia. Tuhan Allah, yaitu yang bukan Yesus, guys. Dia. Yesus adalah kamu, gitu kan. Mereka mengatakan dia. Yesus setuju. Karena bukan dia, bukan Yesus itu yang Tuhan, tapi dia. Oknum di luar dia itu siapa? Tuhan Allah tadi, yang harus kita sembah dengan segenap hati, raga dan jiwa, guys. Ya, kayak Yesus katakan Tuhan Allah kita, bukan Tuhan Allahmu. Itu loh, guys. Itu jadi di situ jelas kalau Yesus tidak pernah mengajarkan, bahkan Yesus tuh mengajarkan kalau dia tuh adalah cuma nabi, utusan. Tuhannya siapa? Ya dia tadi. Tuhan Allah kita itu Tuhannya gitu, bukan Yesus. Rasul Thomas mendirikan jemaat di India. Menurut catatan jemaat di India yang berjudul Malayam Bala Thomas. Yesus mengatakan, ya, diperkuat lagi nih, Yesus katakan, ya, ketika manusia telah bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kalian, yaitu ke-12 kepala suku Israel, akan ikut bersama aku untuk menghakimi siapa? Ke-12 suku Israel. Jadi Yesus tuh nanti hanya akan menghakimi ke-12 suku Israel, bersama dia ikut jadi hakim itu adalah ke-12 kepala suku Israel. Itu saja yang Yesus hakimi, guys. Kenapa mereka sampai ke mana-mana ini, ke India segala macam? Berarti mereka sudah menentang ajaran Yesus. Yesus katakan 3 hal tadi kan. Dia mengklaim kalau dia diutus hanya bagi domba-domba yang dari Israel. Lalu dia melarang muridnya, janganlah kalian pergi ke Samaria, kota-kota lain, pergilah hanya kepada domba-domba yang Israel. Lalu dia katakan ketika anak manusia berdiri di atas tahta kemuliaannya, ya, kalian kedua suku Israel akan ikut bersama aku untuk menghakimi kedua suku Israel. Jadi Yesus ngomong tentang Israel, guys. Nggak ada dia ngomong tentang di luar Israel, itu nggak ada gitu. Kenapa mereka sampai ke India? Berarti mereka sudah melanggar perintah Yesus. Yesus katakan jangan kalian pergi ke Samaria atau kota-kota lain di luar Israel. Jangan, guys, itu Yesus larang itu.
Yesus katakan, tegaskan lagi dengan pergilah hanya gitu. Kenapa mereka langgar dengan pergi ke India? Ya kan berarti mereka cari gara-gara, cari penyakit gitu. Nah, ingat Tuhan katakan tadi di Ulangan ya, saya katakan lagi, seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, atau mengajarkan apa yang tidak pernah aku perintahkan untuk ajarkan kepadanya, nabi terus mati. Nah, lewat siapa itu Allah perintahkan dan ajarkan? Melalui nabinya, utusannya, yaitu Musa dan Yesus, guys. Lamban Patu, Thomas datang ke India, lalu ke China, setelah itu kembali ke India dan meninggal di India. Dia dibunuh di Chennai atau Milapore, India pada tahun 72. Lihat, ini bukan hanya satu tempat tuh guys. Di India ada yang mati. Jadi kecuali kalau satu tempat ya masih bisa kita lakukan itu. Berarti ini memang sudah